Halo semuanya, kembali dengan saya Akbar. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya yang kedua, yang berfokus pada data wrangling atau data cleaning. Dan saya mendapatkan data tersebut dari database perusahaan menggunakan SQL. Di sini saya menggunakan library Pandas and Seaborn dan melakukan sales analysis pada platform e-commerce. Jadi yang tadinya saya berkaitan dengan human resource, di sini saya akan melakukan analisis di unit bisnis e-commerce. Nah, permintaan ini datang dari Departemen Marketing, di mana departemen tersebut berencana membuat strategi marketing campaign yang efektif dan efisien, dan permintaan mereka yaitu mencari produk yang diminati oleh pelanggan, produk yang menghasilkan sales paling tinggi, trend sales unit ke waktu, dan insight-insight yang bisa menghasilkan strategi yang efektif untuk meningkatkan sales ataupun revenue. Nah, dataset yang saya dapatkan ini ada berisi 9 tabel dengan relasi sebagai berikut. Dan karena ini tujuannya untuk menganalisis sales atau revenue, maka database menjadi acuan adalah tabel only orders dataset. Nah, di sini saya melakukan join table dengan query sebagai berikut dan menghasilkan table sebagai berikut. Karena tabelnya cukup panjang, saya harus melakukan seleksi tabel mana saja yang akan saya gunakan dengan tabel juga sebagai berikut, sehingga saya lakukan query kembali untuk mendapatkan datanya. Di sini data processing yang saya gunakan itu pertama yaitu melakukan filtering data, di mana karena untuk menganalisis sales itu datanya itu order statusnya harus berstatus delivered ya. Dan di sini saya melakukan handling inconsistent format, di mana di sini ada beberapa format tipe data yang tidak sesuai, seperti order delivery customer date. Di sini itu harus dikonvert ke tipe date time dengan cara sebagai berikut, dan akhirnya berubah. Terus di sini saya melakukan handling missing value, formatting, dan parsing dates. Untuk missing value-nya seperti ini. Ada 8 yang kosong di customer date dan yang paling banyak di produk kategori. Di sini saya melihat uniknya di payment type ada none, dan di sini none akan saya imputasi menjadi not defined dengan cara seperti berikut. Nah, untuk order delivery customer date yang null, saya tidak bisa melakukan imputasi di sana, jadi saya membiarkan itu, dan ini akan menjadi catatan di sistem data warehouse kita. Dan untuk kolom payment value, saya lakukan perhitungan menggunakan formula price plus back value dengan cara seperti berikut juga. Di sini sebenarnya untuk kode-kodenya sudah saya perlihatkan di Medium, tapi saya juga mencantumkan GitHub. Di sana juga hampir mirip dengan tulisan di Medium. Oke, setelah ini pengisian missing value, di sini saya juga melakukan pengecekan kembali sehingga produk kategori name English yang tadinya saya rubah dari nol menjadi unknown, order delivery customer yang saya biarkan, dan custom payment type yang tadinya ada yang kosong juga sudah saya kasih juga unknown. Dan selanjutnya saya melakukan formatting isi data, di mana di kolom-kolom tersebut saya rubah, di mana menjadi kapital demi huruf awal. Dan untuk kolom order delivery date, saya melakukan parsing date menjadi kolom deliver date, deliver year, year, month, dan day name. Jadi seperti berikut. Dan selanjutnya saya melakukan handling data duplikat dan outlier. Nah, yang duplikat ini data duplikasinya sebesar 19.000 baris. Dan di sini ada sesuatu yang visi gitu, di mana karena data duplikat ini bisa dibilang karena user membeli barang tersebut sebanyak 2 kali, sehingga untuk mengidentifikasi kolom baru bernama quantity dengan cara sebagai berikut. Setelah saya memberi kolom quantity, saya lakukan drop duplicates gitu. Terus langkah selanjutnya untuk melihat data outlier, saya menggunakan box plot. Di sini ada yang gede. Di data outlier ini yang saya lakukan suatu pengidentifikasian menggunakan max. Di sini adalah revenue max segini. Dan saya lihat ya outlier seperti ini, dan produk fixed teleponi itu saya lihat juga price-nya seperti apa, tapi mungkin bisa saja user membeli produk yang mahal. Jadi saya tidak bisa melakukan penghapusan pada data tersebut. Lalu untuk data processing yang lainnya, nah ini adalah yang saya bilang tadi something PC, di mana
beberapa user melakukan split metode pembayaran, di mana mereka membeli satu unit tapi menggunakan metode pembayaran yang berbeda-beda, sehingga produk totalnya sekitar di jumlah jadi 38,71. Nah, untuk mengatasinya, step yang saya gunakan atau melihat data quantity sama dengan nol, membuat kolom baru dengan formula sebagai berikut, dan mengubah quantity nol menjadi quantity 1, dan buat kolom new revenue dengan formula quantity dikali break cost plus price. Lalu saya lakukan drop duplicate dan reset index. Hasil finalnya seperti ini. Nah, untuk menganalisis data, itu saya beri variabel baru supaya mudah. Dan saya melakukan eh, visualisasi menggunakan Seaborn. Di sini saya melihat revenue distribution-nya. Dari visualisasi tersebut bisa didapatkan sebaran pendapatan kita itu sekitaran di setiap usernya sekitaran 160 sampai 240 real Brazil. Ini adalah pendapatan di e-commerce Brazil. Dan kalau saya menggunakan coding dan statistiknya, didapatkan seperti ini dan dengan rata-rata 162 real Brazil. Dan rata-rata pendapatan perusahaan di 162, standar deviasi di 220, dan pendapatan terendah di angka 9,59 dan tertingginya di 13,664. Selanjutnya untuk melihatkan sales berdasarkan tahun, bulan, tahun, dan harian. Di sini terlihat bahwa di tahun 2017 penurunan, tapi 2018 ada kenaikan, tapi masih kecil. Dan user paling banyak kita dapatkan pendapatan dari user di hari Sabtu dan Minggu. Di sini produk yang top seperti apa, itu sudah saya cantumkan juga eh, berdasarkan ordering quantity-nya, berdasarkan produk average order value. Dan dari customer juga saya juga sudah memberikan insight kalau top 5-nya dan bottom 5-nya dari city dan state gitu. Mungkin saya akan lanjutkan sampai yang paling terakhir saja karena yang paling penting adalah dari rekomendasinya. Untuk penjelasan soal visualisasi bisa kunjungi medium saya ini. Di sini beberapa rekomendasi yang saya berikan dari visualisasi data di atas adalah keputusan Departemen Marketing untuk melakukan campaign marketing cukup tepat untuk melakukan peningkatan pendapatan perusahaan, karena pendapatan perusahaan sempat turun pada tahun 2017 dan peningkatan ke tahun 2018 belum terlalu signifikan. Dan ada juga produk yang cukup rendah nilai jualnya, yaitu CD, activities, musical, fashion, children clothes, dan security and service. Mungkin jika ingin perusahaan ingin meningkatkan profit, bisa dipertimbangkan tiga produk ini dihapus dari katalog. Untuk dari sisi kota, karena kota yang termasuk lima terendah adalah kota kecil, bisa dimulai untuk melakukan akuisisi pengguna pada kota-kota kecil tersebut untuk melihat growth-nya. Namun pada kota Brasilia yang dimana itu adalah itu kota Brasil, yang bisa dibilang pendapatan dari kota tersebut terlampau jauh dari Sao Paulo, maka Departemen Marketing bisa melakukan marketing campaign di kota tersebut. Lalu yang paling penting tadi, harus ada perbaikan dari sistem data warehouse kita, terutama berdasarkan tanggal yang tersampaikan atau deliver pada konsumen. Untuk resource dan reference yang saya gunakan di sini, karena ini adalah pembelajaran dari Pacman Academy di course Data Warehousing dan SQL. Lalu untuk GitHub, di sini adalah data yang saya bentuknya Python programming. Ini berisi kode-kode yang saya gunakan untuk mengolah data yang saya jabarkan tadi barusan di media. Baik teman-teman, eh, mungkin saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya, dan bagi mungkin yang tertarik untuk berkarya dan bekerja di bidang data analisis bisa kunjungi medium saya. Terima kasih. Salam.